Menurut para ulama ahli tafsir, kesabaran yang kedua, yakni kesabaran di dalam menjalankan kesalehan berupa ketaatan dan peribadatan ini merupakan kesabaran yang lebih banyak pahalanya dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan kali ini kita sampai kepada pembahasan ayat 153 dan 154 surah Al-Baqarah. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka telah mati. Jangan. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 dan 154. Berkenaan dengan tafsir kedua ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai dari penjelasan tentang perintah kepada umat Islam untuk bersyukur pada ayat 152, Allah segera memulai penjelasan tentang pentingnya sabar dan membimbing umat Islam agar memohon pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Karena sesungguhnya seorang hamba ada kalanya berada di dalam kenikmatan yang harus dia syukuri. Atau ada kalanya pula dia berada di dalam kesengsaraan yang dia harus bersabar dalam menghadapinya. Dan beruntunglah orang-orang yang beriman, baik dia berada di dalam kenikmatan maupun berada dalam kesengsaraan. Sebab sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaba lil mu'minin." Sungguh mengagumkan keadaan orang-orang yang beriman. La yaqadillahu lahu qada'an illa kana khairan lah. Tidaklah dia berada di dalam suatu keadaan yang Allah sudah tentukan baginya, melainkan keadaan yang telah Allah takdirkan untuknya itu selalu menjadi kebaikan bagi dirinya. In asabathu sarra'u fasyakara. Apabila dia mendapatkan kesenangan dari Allah, lalu dia mensyukurinya, kana
khairan lah. Maka kenikmatan itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu darra'u fasabara. Dan apabila kesengsaraan yang ditakdirkan oleh Allah menimpa kepada dirinya, lalu dia bersabar, kana khairan lah. Maka musibah atau kesengsaraan itu juga akan menjadi kebaikan baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa sesuatu yang paling baik untuk digunakan di dalam memohon pertolongan kepada Allah adalah dengan cara bersabar dan sholat. Sebagaimana Allah telah firmankan, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya sholat itu sungguh sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan tentang sikap Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, apabila beliau mendapatkan suatu cobaan, shalla, maka beliau mengerjakan sholat. Selain berlaku untuk menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, kesabaran itu juga berlaku pada dua keadaan. Yakni, pertama, kesabaran di dalam meninggalkan perkara-perkara dan perbuatan-perbuatan yang haram serta berdosa. Dan yang kedua, kesabaran di dalam mengerjakan amal-amal saleh berupa ketaatan dan peribadatan kepada Allah. Menurut para ulama ahli tafsir, kesabaran yang kedua, yakni kesabaran di dalam menjalankan kesalehan berupa ketaatan dan peribadatan ini merupakan kesabaran yang lebih banyak pahalanya dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan firman Allah taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar saja yang kami cukupkan pahalanya untuk mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Selanjutnya firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah itu bahwa sesungguhnya mereka mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan sesungguhnya mereka itu tetap hidup. Melalui firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang-orang yang mati syahid sebenarnya tetap hidup di alam barzakh, dan kepada mereka diberikan rezeki yang banyak sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya ruh-ruh orang-orang yang mati syahid berada pada punggung burung-burung hijau. Burung-burung itu membawa mereka berkeliling di dalam sorga dimanapun mereka kehendaki. Lalu mereka kembali menuju ke lentera-lentera yang bergelantungan di bawah arasy. Kemudian Allah melihat mereka seraya berfirman, "Apakah yang kalian inginkan?" Dan mereka menjawab, "Wahai Rabb kami, apalagi yang kami inginkan, sedangkan Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk-Mu." Lalu Allah mengulangi pertanyaan itu, "Apakah yang kalian inginkan?" Allah mengulang-ulang pertanyaan itu hingga mereka merasa bahwa Allah tidak akan berhenti menanyakan hal itu sampai mereka memberikan jawaban. Sehingga mereka menjawab, "Wahai Allah, kami menginginkan jika Engkau mengizinkan kami untuk kembali ke negeri dunia, kami akan kembali berjuang lagi di jalan-Mu sehingga kami kembali terbunuh di jalan-Mu untuk kesekian kalinya." Jawaban mereka itu diungkapkan karena mereka telah merasakan pahalanya mati syahid. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya Aku telah mentakdirkan bahwa orang-orang yang telah mati tidak akan dikembalikan ke negeri dunia." Juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imam Asy-Syafi'i, dari Imam Malik, dari Az-Zuhri dan Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ruh seorang mukmin terbang dan bertengger di atas pohon sorga sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikannya kepada jasadnya pada hari Allah membangkitkan seluruh umat manusia." Walaupun di dalam hadis ini terkandung makna yang bersifat umum bagi orang-orang mukmin, akan tetapi orang-orang yang mati syahid mendapatkan perlakuan khusus di dalam Al-Quran dan hadis-hadis lainnya sebagai pemuliaan, penghormatan, dan pengagungan kepada mereka karena Allah sangat mencintai orang-orang yang mati syahid dalam berjuang di jalannya. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat 153 dan 154 surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan lagi pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir ini untuk ayat 155 dan 156. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.